Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga kita senantiasa dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan pembahasan kita, yaitu dengan kitab Nasihati lin Nisa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini dengan kitab Nasihati lin Nisa ini yaitu terkait dengan bab hifdzul lisani wa fadluh, menjaga lisan dan keutamaannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pembahasan kita ini, penulis kitab ini yakni Ummu Abdullah hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan hifdzul lisani wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan. Bab ini sangat perlu diangkat, sangat perlu sekali untuk dibahas, dikarenakan banyak di kalangan kaum muslimah yang lisannya ini merupakan pisau, yang bahkan lebih tajam daripada pisau, yang menyayat hati orang yang mendengar lisannya tersebut. Oleh karenanya Ummu Abdillah di dalam kitab ini menyebutkan menjaga lisan, bab menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mencantumkan ayat Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada kalian, kepada kita, ni'amahu, nikmat-nikmatnya, baik nikmat tersebut zahirah yang nampak wa batinah, maupun nikmat yang tidak nampak. Dan di antara nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, Allah Azza wa Jalla jadikan lisan ini. Jadikan lisan ini untuk mengungkapkan apa yang diinginkan yang ada di dalam hati, untuk mentakbirkan apa yang diinginkan di dalam hati. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan lisan bagi manusia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami menjadikan bagi manusia tersebut 'ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan tidak pulakah kami menjadikan bagi manusia tersebut lisan, lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang besar kepada manusia berupa lisan ini. Oleh karenanya seorang mukminah, seorang muslimah, seorang mukmin yang cerdas pasti akan menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sebaik-baiknya. Pasti dia akan mempergunakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan ini dengan sebaik-baiknya.
Tidak ia lewatkan waktu demi waktu, detik demi detiknya, melainkan mengharapkan pahala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini berupa lisan. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan dengan lisan ini. Ibu-ibu yang semoga kita senantiasa dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, Al-lisanu qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila a'la darajat. Lisan atau lidah ini mampu mengangkat orang atau pelaku atau orang yang berbicara dengan menggunakan lisan tersebut kepada derajat yang sangat tinggi. Inilah lisan. Bahkan sebaliknya kata beliau, dan lisan ini pula mampu merendahkan derajat seseorang ketika ia berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ketika ia berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak enak untuk didengar. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Abdillah mengutip, menulis bab yang merupakan bab yang sangat penting dan sangat perlu untuk dikaji. Bab yaitu hifdzul lisani wa fadluhu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui lisan ini merupakan salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dengan lisan ini banyak hal yang kita bisa lakukan. Di antara yang bisa kita lakukan dengan lisan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Ummu Abdillah ini di dalam kitab beliau, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan, nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslimah, Allah Azza wa Jalla selanjutnya menyebutkan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, dengan banyak sekali ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga wanita muslimah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan baginya apa? Maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Azza wa Jalla akan berikan ampunan kepadanya dan pahala yang besar. Ini nikmat lisan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yang bisa kita meraup pahala dari nikmat lisan ini. Belum kita berbicara nikmat yang lainnya. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru satu nikmat saja, Masya Allah, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla janjikan orang-orang yang senantiasa berzikir dengan banyak mengingat Allah, Allah janjikan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan ini juga kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pentinglah seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, seorang muslimah untuk menjaga lisannya. Pergunakan lisan ini untuk beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan pada sahifahnya. Sahifah maknanya adalah catatan amal-amal perbuatannya.
Beruntunglah bagi seseorang yang mendapatkan catatan-catatan amal perbuatannya tersebut berisikan banyak istighfar. Maka ciri-ciri orang yang beruntung digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar ini sangat gampang dan sangat mudah untuk kita lakukan. Kita istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla tidak butuh waktu 1 menit, 2 menit, tidak. Butuh waktu hanya beberapa detik saja. Kita beristighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Kita ucapkan astagfirullah. Ketika kita lupa, ketika kita dalam keadaan lalai, ucapkan istighfar. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi menyebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi hamba, beruntunglah bagi seseorang yang mendapatkan amal catatan perbuatannya nanti pada hari kiamat berisikan banyak istighfar. Jika diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ini catatan amalmu, ketika dia lihat, Masya Allah, istighfar isinya terbentuk. Banyak istighfar isinya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan lisan ini, seorang juga bisa mendapatkan nilai sedekah. Dengan lisan ini, seseorang juga bisa mendapatkan nilai sedekah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin sadaqah." Hendaknya bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qalu, para sahabat bertanya, "Fa illam yajid," jika ia tidak mendapatkan apapun yang bisa ia sedekahkan ya Rasulullah. Qala fayamalu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau seandainya ia tidak mendapatkan apapun yang bisa ia sedekahkan ya Rasulullah, apa yang harus ia lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fayamalu biyadaihi. Maka ia bisa berbuat dengan tangannya, kedua tangannya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, yang dimana ia akan memberikan manfaat untuk dirinya, dan ini pun dengan hal tersebut ia pun bisa bersedekah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kembali, fa illam yastati aw lam yaf'al, jikalau seandainya ia tidak mampu untuk berbuat apapun juga ya Rasulullah, atau ia tidak berbuat apapun juga wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fayu'inu dzal hajatil malhuf, maka ia bisa menolong, membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Qalu fa illam yaf'al, para sahabat lanjut bertanya, jika seandainya ia juga tidak mampu ya Rasulullah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fayamuru bil khairi au qala bil ma'ruf. Maka jikalau seandainya ia tetap tidak mampu untuk menolong orang yang membutuhkan, yang sangat terdesak, yang ia membutuhkan bantuan pada saat itu, maka ia pun bisa melakukan satu resep lagi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu dengan ia menyeru kepada manusia, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan atau berkata-kata yang baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang bisa bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah apa? Berucap dengan ucapan yang baik. Menyeru manusia dengan lisan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kepada agama Allah,
menyeru mereka untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sepelekan nikmat yang satu ini. Nikmat yang satu ini subhanallah sangatlah luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat lisan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai sedekah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan sahifahnya nanti, catatan amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan catatan tersebut berisikan istighfar yang banyak. Maka perbanyaklah istighfar, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar daripada kita banyak ngerumpi, banyak ngobrol, tidak tahu arahnya kemana. Maka perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, pasti waktu-waktu hidup kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Detik demi detik yang kita lewati dari masa hidup kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka isi dia detik-detik hidup kita ini dengan apa? Dengan kebaikan. Tebarkan kebaikan. Ajak orang untuk berbuat kebaikan. Perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan derajat hadisnya adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua janggutnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang mampu menjamin bagiku lisannya dan mampu menjamin kemaluannya, maksudnya apa? Menjamin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lisannya apa? Dia tidaklah berucap melainkan yang diucapkan adalah hal-hal yang baik. Melainkan yang diucapkan adalah perkara-perkara yang ma'ruf. Melainkan yang dilakukan dengan lisan tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk diucapkan. Berupa lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, barang siapa juga yang mampu menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Surga, ya ibu, wahai ibu-ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi siapa? Bagi orang yang mampu menjamin lisan dan kemaluannya. Bagi orang yang mampu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Karena terkadang menjaga lisan ini sangatlah berat. Dan bahkan terkadang menjaga lisan ini lebih berat dibandingkan menjaga kemaluan. Karena kadang kita tidak sadar, kita sudah terjerumus dalam ghibah. Terkadang kita tidak sadar, kita sudah terjerumus ke dalam namimah. Terkadang kita tidak sadar, kita telah berdusta. Terkadang kita tidak sadar, saudara kita tersakiti oleh lisan kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadman li, barang siapa yang mampu menjamin bagiku. Menunjukkan perkara ini sangatlah susah. Susah, illa man rahimah rabbuk.
kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Maka kita berusaha untuk menjaga lisan ini agar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Abdillah, penulis kitab Nasihati Linnisa ini mengatakan, wa hifdzul lisani min kamalil Islam. Dan menjaga lisan merupakan kesempurnaan bagi Islamnya seseorang. Merupakan kesempurnaan bagi Islamnya seseorang. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang dikatakan ia adalah seorang muslim yang hakiki, yang keimanannya sempurna, adalah muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana hakikat seorang muslim yang keislamannya ini dikatakan sempurna. Apa hakikatnya? Hakikatnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muslim yang dengan lisannya ini muslim yang lainnya merasa aman, tidak terganggu dengan lisannya. Dan dengan tangannya ini muslim yang lain merasa aman, tidak terganggu dengan tangannya. Ia tidak berucap melainkan ucapan yang menyenangkan hati saudaranya. Tidaklah ia berbuat melainkan perbuatan yang dibuat adalah perbuatan yang menyenangkan hati saudaranya. Maka inilah hakikat seorang muslim yang keislamannya disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan keislaman yang sempurna. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hifdzul lisani wa fadluhu dan keutamaan dari menjaga lisan ini sangatlah banyak. Sebagaimana salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan, barang siapa yang mampu menjaga bagiku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan, aku jamin baginya surga. Ini di antara keutamaan orang yang menjaga lisannya. Maka mari kita senantiasa menjaga lisan ini agar tidak berkata-kata kotor. Kita jaga lisan ini agar senantiasa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati saudara kita. Dan kita gunakan lisan ini agar senantiasa bisa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah yang cerdas, yang tidaklah ia rela waktunya terlewatkan begitu saja tanpa mendapatkan atau menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya bisa ditulis dengan kertas. Kita jawab insyaallah pada adzan. Kita berikan waktu 5 menit.
Nah, insya Allah terjawab setelah adzan insya Allah. Baik. Nah, bismillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arah pertanyaan. Baik, pertanyaan si pertama apa, Bro? Adapun terkait pertanyaan si ini dengan si macam-macam misalnya ongkat negara kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim hendaknya mengetahui bahwasannya dengan si sabar gena tebang pahala isi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah ruah. Gena tepatin pahalanya sida Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dah hadapin dengan sabar. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dengan si sabar ini gena tebang pahala, gena tercukupang pahalana dengan pahala bighairi hisab sindikna terhingga. Saking belikna pahalana dengan si sabar tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an sering kita mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Perintahnya itu untuk apa? Untuk bersabar. Sehingga balik kesabaran tersebut arah pahala si begitu belik, si ngono beliknya si nunggu bagi dengan si bersabar. Maka apapun misalnya karena nenggerumun atau doa sabar dia timbalin. Kita istighfar. Kadang misalnya tertahan dengarna panas ketok teh misalnya dengarna dengan sini sing ngongkat muni macam lah ngene kita ngono istighfar dengan istighfar nih setan si genemina ita gedak ngono nyediana istighfar baca istighfar baca ta'awud. Nah, maka resepnya apa? Sabar, ingat pahala si genteng mauang. Apapun jaongkan dia, kita gena mauang pahala atas apa si ucapannya. Tipa ita nih. Nah, Allah ita nih misalnya, ita mauang transfer pahala niat tipa ita secara gratis. Maka dende resah. Maka dende merasa ini dengan ini aja maka dengan ini doang perluan sudah cukup sabar. Toh juga ia adalah saudara entah semeton entah seiman seislam. Maka sekali lagi perlu tebar banyak siaran sabar. Wallahu a'lam. Baik, si kedua apa pertanyaannya ibu? Baik. Nah, apa hakikat dari taubat hakiki, taubat yang sebenar-benarnya? Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala perintahna itana untuk apa? Untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat si tetu taubat. Sampai hakikat taubat nasuha niki. Hakikat taubat nasuha ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus terpenuhinya beberapa syarat. Syarat si pertama leman taubat si hakiki taubat nasuha ini adalah apa? Berjanji ndek negana ngulangin malik dosa si wahna lekuah. Ini si pertama. Si kedua, tanamang na diri na rasa penyesalan akan dosa si Nuh Daud. Nyesel ya, seakan-akan dengan penyesalan tersebut menjadikan dirinya tunduk ilah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia merasa aku ni hamba si berdosa. Ini bentuk seorang yang tetu taubatnya. Nah, dan si utama di dalam bertobat adalah apa? Tentunya ikhlasnya bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu taubat ini, perlu syarat taubat sini apabila dosa tersebut berhubungan antara ia kanca Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dosa si lekuang ini berhubungan kanca makhluk, maka butuh 4, butuh sekian malik. Apa? Ngendeng ampun tiba dengan si wahna zalimin. Misalnya ita wah tepuniang sematon tetanggan te misalnya dia demen dengar orang kata apa si puniang te tiba iya, maka harus tengendeng maaf. Atau dengan perbuatan tetanggan te dia demen, maka tengendeng ampun, ngendang keikhlasan keredaannya. Makanya tambahan apabila dosa tersebut berhubungan kanca makhluk. Adapun berhubungan kanca Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya si pertama ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekna karena anu. Si kedua adalah ia berjanji dekna gena ngulangin malik dosa si gawina. Si ketelu ia merasa menyesal negatif sampai rasa penyesalan tersebut mina diri nanti semal malik ngangkat otaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya insya Allah kita jawab pada minggu depan. Karena sudah azan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.